Ada satu hal yang akan Anda sesali di masa tua kelak, yaitu ketika Anda kehilangan kebahagiaan selama masa-masa berjuang. Karena selama ini sudah salah mindset, salah paham. Dipikir bahagia adalah tujuan, padahal bahagia adalah cara. Banyak orang berkata, kita harus sukses biar bahagia. Itu salah. Kita harus mencapai hal-hal besar agar kita bahagia. Itu nggak benar itu. Aku ingin membawa orang tuaku ke luar negeri, bawa mereka jalan-jalan. Itu adalah kebahagiaanku. Seolah-olah ya, mencapai sesuatu baru bahagia. Meraih, mengalami suatu keadaan yang kayaknya keren, baru bahagia. Padahal ya yang benar, mencapai sukses sambil bahagia. Meraih sesuatu pencapaian dengan bahagia. Jadi Anda bersama kebahagiaan, di dalam kebahagiaan, dengan cara bahagia untuk mencapai itu. Gini loh logikanya. Kalau Anda sedang bekerja, berjuang, ada suatu pekerjaan, ada suatu bisnis. Kalau sekarang aja Anda nggak bahagia, emang yakin ketika nanti target pekerjaan itu tercapai, target bisnis itu tercapai, Anda akan bahagia? Yakin? Belum tentu. Sekarang aja dalam menjalani Anda nggak bahagia. Saya nggak yakin ketika nanti tujuannya tercapai Anda bisa bahagia. Kalaupun sepertinya nanti Anda bahagia setelah target tercapai, itu bukan bahagia. Itu hanya senang. Oh, tercapai ini targetnya. Ya udah, senang saja. Senang dan bahagia itu derajatnya beda. Kalau dari sekarang Anda menjalani kuliah, kerjaan, hubungan, apapun itu, sudah dengan bahagia. Kalau nanti tercapai target atau tujuan Anda, itu hanya menambah kebahagiaan Anda. Anda sudah dengan bahagia dalam mencapainya. Kenapa saya bilang bahwa nanti akan menjadi penyesalan di masa tua? Kalau saya melihat ada banyak orang selama masa mudanya, mereka melakoni sesuatu, mengerjakan sesuatu, memperjuangkan sesuatu tuh kayak penuh penderitaan gitu loh, nggak happy, nggak menikmati. Pernah dengar nggak kisah orang kerja mati-matian, banting tulang, ketika sudah sukses, uangnya habis untuk dipakai biaya berobat sana-sini, nggak dapat apa-apa ujung-ujungnya. Kenapa? Dia menjalani dengan tidak bahagia. Padahal kalau kita berjuang dengan bahagia, menjalani dengan bahagia, kita akan sehat. 70-80% penyakit di badan kita itu datang dari pikiran dan perasaan kita. Pernah dengar nggak orang zaman dulu sering ngomong banyak penyakit datang dari hati, banyak penyakit datang dari pikiran. Jadi nanti adalah suatu kesia-siaan di masa tua Anda tuh kayak nggak dapat apa-apa karena selama ini tidak dinikmati. Menikmati hidup itu perlu, menikmati proses itu perlu banget. Jadilah orang yang simple, banyak bersyukur setiap harinya. Menyadari apa yang Anda jalani adalah anugerah, suatu rezeki, suatu nikmat. Bisa nggak ya Anda tuh bahagia dari sekarang aja? Jangan bikin mindset jika maka. Jika aku sukses maka aku bahagia. Jika aku punya motor, aku akan bahagia. Jika aku punya mobil, aku akan bahagia. Semua ini jebakan-jebakan duniawi yang fana loh. Saya cuma sharing ya, saya nggak ada maksud pamer atau apa. Waktu saya masih relatif muda dulu, wah saya pengen punya mobil merek ini nih, mobil Eropa merek ini. Saya udah ngebayangin kalau punya pasti bahagia. Ketika sudah punya, ya kayaknya bahagia, saya katakan kayaknya ya. Tapi semakin kesini semakin saya ngerti psikologi itu bukan bahagia, itu hanya kesenangan. Dan ketika udah punya biasa aja. Cuma di awal-awal euforianya tuh, wah keren gitu. Setelah itu udah biasa aja. Lagi nyari lagi, mau ngapain lagi nih, supaya bahagia. Nah ternyata itu jebakan. Jangan sampai ya kita terjerat oleh mindset bahwa bila mencapai sesuatu baru bahagia. Selama proses berjuang, selama menjalani hari-hari, kan udah bisa sambil bahagia. Kunci bahagia apa? Mensyukuri apa yang ada. Bersyukur masih bisa bernafas. Bersyukur tadi pagi masih bangun. Beruntung banget, anugerah banget. Bersyukur masih bisa menikmati hari-hari. Bersyukur masih bisa dikasih kesehatan. Nikmat banget, anugerah banget. Bersyukur masih bisa berarti bagi orang lain. Nah itu kebahagiaan tuh. Teman-teman saya mau sedikit sharing ya.
saya itu keliling 24 kota. Setiap minggu saya ada di kota tertentu. Makanya setiap kali saya bangun tidur, itu saya pasti mikir dulu, ini aku lagi di kota mana nih? Harus mikir dulu tuh. Hampir setiap minggu saya pasti terbang. Zaman dulu, saya waktu masih di kampung, saya mendambakan semoga suatu saat bisa terbang, pengen terbang-terbang, kemana-mana, asik kali. Sekarang saya setiap minggu terbang, 1 tahun tuh 12 bulan kan. Setiap minggu saya terbang 2 kali. Sebulan 8 kali. 8 kali 12 berapa tuh? 80-an kali terbang saya dalam 1 tahun. Kebayang nggak? Setelah belasan tahun saya 80-an kali terbang setiap tahunnya. Sekarang ngebayangin terbang aja, aduh tanda petik ya. Maaf nih udah males. Karena udah saking seringnya. Padahal dulu sangat didambakan, pengen terbang kemana-mana. Pengen melihat dunia, pengen melihat tempat-tempat lain. Sekarang enggak. Contoh ya. Saya itu terbang ke Bali setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. Karena jadwal training soul healing di Bali tuh setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan sekali. Orang-orang kalau terbang ke Bali tuh, terbang nih mendarat, liburan mereka 1, 2, 3 hari. Kalaupun mereka kerja, rapat, seminar yang diutus kantor misalkan, pasti ada jeda untuk sehari mereka kemana jalan-jalan. Saya karena udah sering ke Bali nih, saya kalau bikin training soul healing ya, hari ini mendarat, siang training soul healing, besok paginya, besok siang paling lambat saya udah pulang. Nggak jalan-jalan sama sekali. Karena udah terlalu sering. Padahal dulu mendambakan banget pengen ke Bali. Bali itu indah gitu ya. Enggak. Saya udah saking seringnya. Bukan sombong, artinya supaya Anda tahu suatu hal yang Anda sangat dambakan, yang Anda pikir kalau saya mencapai itu, saya akan bahagia banget. Nanti akan biasa aja. Nah, tahu nggak apa yang benar-benar bikin saya bahagia? Saya mau kasih tahu dulu ya teman-teman. Terbang ke 24 kota, setahun saya 80-an kali terbang. Jujur maaf, secara manusiawi capek. Itu proses tunggu di airportnya, ruang tunggu terbangnya, mendaratnya, nanti pesen driver online-nya untuk membawa ke tempat tujuan. Itu semua proses yang maaf, capek. Tapi ada satu yang bikin saya bahagia. Nomor HP pribadi saya kan selalu saya share kepada peserta. Setelah ikut training, di layar saya selalu tampilkan nomor HP pribadi saya. Setiap habis training, besok lusanya, minggu depannya, selalu ada yang WA. Makasih ya mas buat training soul healingnya. Aku merasa lebih baik. Aku sembuh dari ini itu. Aku merasa lebih lega. Kehidupanku lebih baik. Aku udah bisa tidur sebelumnya insomnia. Aku udah sembuh dari psikosomatik. Rasa cemasku sudah sembuh. Dan lain-lain. Ada banyak testimoni. Itulah kebahagiaanku. Ketika terima inbox WA, ada yang lapor bahwa mereka lebih baik hidupnya. Mereka sembuh dari ini itu. Mereka merasa lebih nyaman. Mereka merasa pulih. Itulah dopingku. Maaf saya harus ngomong. Itu ganjaku. Itu morfinku. Itu endorfinku. Itu kebahagiaanku. Aku candu untuk menerima, membaca WA-WA seperti itu. Testimoni dari para peserta. Kini di usiaku, aku udah gak nyari mobil mewah. Udah gak lagi menginginkan sesuatu yang besar-besar bersifat harta materi duniawi. Tidak. Saya mencari kebermanfaatan hidup. Ingin merasa berarti, ingin merasa berguna, ada gunanya nih bagi orang-orang lain nih. Dan saya benar-benar bisa menikmati hari-hari saya. Saya menikmati. Contoh, besok saya udah terbang kemana. Saya kalau ngebayangin terbangnya, maaf, capek dong. Tapi ngebayangin orang-orang yang akan saya temui, saya berikan training, saya berikan sesi-sesi terapi. Jujur ya, setiap kali masuk ruangan training, ada peserta, sudah datang, sudah hadir. Itu kebahagiaan, aku bahagia. Merasa hidupku sebentar lagi akan bermanfaat, itu bahagia. Itu ada rasa bangga. Saya sangat menikmati itu. Sekarang kembali kepada Anda ya. Anda ingin mencapai apa? Terserah. Pengen naik jabatan, pengen karir Anda melejit, silahkan. Anda ingin mencapai suatu kepemilikan, pengen punya rumah, pengen punya mobil, boleh, silahkan, boleh. Pengen jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, silahkan, boleh. Tapi tolong dalam rangka sekarang sedang mencapainya, bisa nggak sambil bahagia? Jangan sampai punya mindset, jika aku jalan-jalan ke luar negeri baru bahagia. Jangan dong. Sekarang bisa dong. Ngumpulin duit, nabung, sambil berjuang mengumpulkan dana, budget untuk impianmu. Nah, proses bekerja dalam mengumpulkan tabungan boleh dong sambil bahagia, betul nggak? Karena jangan terjerat. Aku kalau bisa mencapai itu baru aku bahagia. Nanti ketika sudah tiba di sana biasa aja. Udah rugi sekian tahun, Anda sekian tahun bekerja untuk mencapai itu, Anda selama ini kayak Rodi, Romusa, kerja paksa. Kejarlah sesuatu, capailah sesuatu sambil bahagia. Dengan bahagia.
bukan supaya bahagia. Ngerti ya? Paham ya maksudnya ya? Ini lebih indah. Jangan sampai ya, kalau Anda nggak ngerti ini nih, nanti di masa tua akan menyesal. Waduh, waktuku habis terbuang gitu aja, nggak menikmati hidup loh. Hidupku terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa. Waktu cepat berlalu, tahu-tahu udah tua aja. Aku nggak menikmati hari-hariku. Dulu, hari demi harinya, aku tuh nggak hidup di hari ini. Selalu kayak hidup di masa depan, ingin mencapai itu. Kayak tutup mata akan hari ini. Tutup mata bahwa hari ini tuh patut dinikmati. Coba ya, Anda sekarang hidup di hari ini. Di detik-detik ini, ada nggak yang bisa Anda enjoy, Anda bisa nikmati? Coba belajar hidup di hari ini, bersyukur, sadar penuh akan hari ini, nikmati. Jangan mau Anda rugi. Jangan sampai ada satu hari yang lewat gitu aja tanpa Anda menikmati. Melalui syukur, melalui kesadaran, menikmati bahwa hari ini tuh anugerah. Kalau hidup hanya mengenai pencapaian, kita ini bukan robot. Maaf, kita bukan kerbau, kita bukan kuda. Kita bukan tikus atau hamster yang dibuat berputar-putar untuk menghasilkan energi kinetik. Kita manusia yang punya kesadaran penuh, yang bisa menikmati, yang bisa bersyukur, yang bisa merasa bahagia sejak sekarang. Saya mau tegaskan ya, Anda ingin mencapai mobil bukan sumber kebahagiaan. Bukan, Anda mungkin nggak ngerti sekarang, tapi kelak Anda akan mengerti. Anda ingin jadi direktur, ingin jadi CEO, ingin jadi manajer, itu bukan kebahagiaan. Tapi kalau nanti Anda jadi manajer, Anda bisa bermanfaat bagi banyak orang, itu kebahagiaan. Emangnya sejak sekarang, ketika Anda belum mencapai karir yang Anda inginkan, Anda belum mencapai materi yang Anda ingin miliki, emangnya dari sekarang Anda belum bisa berarti bagi orang lain? Emangnya dari sekarang Anda nggak bisa bermanfaat bagi orang lain? Adik-adik di panti asuhan butuh Anda. Coba deh, Anda paling nggak setahun satu kali ke panti asuhan, tolong mampir, cari panti asuhan balita. Di situ Anda akan menangis bahagia, Anda begitu dibutuhkan di sana, Anda begitu diharapkan di sana, bisa-bisa Anda nggak bisa pulang loh. Saya kok ke panti asuhan balita, saya susah pulang. Karena ketika mau pulang, ada yang narik kaki saya. Ada yang narik celana saya. Ikut. Jangan pulang. Wah. Rontok semua rasa tidak berharga. Semua rasa galau, semua rasa hampa. Rontok semuanya. Karena Anda sangat dibutuhkan di sana. Kadang ya Anda merasa hampa, merasa galau, merasa nggak berguna. Maaf nih, Anda hanya salah tempat aja. Circle Anda tuh orang-orang yang nggak appreciate, nggak menghargai. Begitu Anda ke panti asuhan balita, habis ajak mereka main-main, ngobrol sama mereka, membahagiakan mereka, Anda akan sadar bahwa Anda sangat berarti. Hidupmu sangat berharga. Anda sangat dibutuhkan. Dan bahagia sudah bisa dimulai dari sekarang. Bukan karena mencapai sesuatu. Saya terbatas dalam menjelaskan ini ya. Saya berharap Anda sudah mengerti. Kalau ini memang rezekimu untuk mengerti, maka tercelikkan mata batinmu untuk mulai bersyukur, mengejar hal-hal yang bisa membuat engkau merasa berarti sejak sekarang. Karena itulah kebahagiaan. Sudah bisa dimulai dari sekarang. Bukan nanti, kalau aku sudah begini, kalau aku sudah begitu. Tidak, dari sekarang. Dimudahkanlah bahagiamu. Amin. Sampai jumpa. Teman-teman, saya menemukan suatu metode terapi psikologis yang sangat luar biasa efektif dan efisien. Tapi saya mau cerita dulu ya, biar kita mengertinya runut bertahap. Yang kita tahu kan kalau kita mau diterapi, kita konseling, itu kan kita harus ketemu dengan konselor nih. Adapun cara lain online via telepon misalkan, via WhatsApp call, via video call, via Zoom misalkan. Tapi saya menemukan satu metode yang benar-benar luar biasa. Yang menurut saya, apalagi juga sudah dibuktikan, ini benar-benar paling tajam, paling efektif dan efisien. Kalau kita bicara efisien nih, bicara penghematan waktu, bicara penghematan uang atau biaya. Kita kalau ke konselor, ketemu tatap muka, nggak mungkin 1-2 kali selesai. Pasti 3, 4, 5 kali. Nah, kadang nggak mempan. Kenapa? Bukan karena konselornya kurang hebat. Bukan karena terapisnya kurang hebat. Tapi situasi mood saat itu. Situasi pikiran dan perasaan Anda saat itu. Beragam faktornya ya. Misalkan ketika Anda dalam perjalanan kena macet. Lagi banyak pikiran. Ada suatu kejadian di perjalanan. Keadaan perjalanan yang sangat nggak nyaman. Membuat Anda jadi bad mood. Ketika tiba di klinik konselor, Anda tuh tidak nyaman,
lagi nggak ada di situ, badanmu di situ tapi jiwamu nggak di situ. Faktor lain misalkan ketika sampai ketemu dengan konselor tatap muka, ada hal-hal yang membuat Anda nggak bisa konsentrasi. Jemuran belum diangkat di rumah, mana lagi hujan nih. Tadi ada telepon dari mantan, bahas sesuatu yang Anda jadi nggak enak, nggak nyaman. Ada kerjaan di kantor yang mengganggu, yang Anda harus membagi pikiran. Apalagi kadang Anda janjian dengan konselor, jamnya itu nggak banget. Nggak banget tuh artinya beliau jam kerja, weekday, di pagi, siang, sore. Sementara Anda juga kerja pagi, siang, sore. Dan Anda pun harus meninggalkan kantor, meninggalkan pekerjaan di jam kerja. Sehingga pikiran Anda terbagi nih. Anda ketemu konselor, Anda nggak konsentrasi. Banyak faktor ketika Anda akan dikonseling atau diterapi, Anda nggak berada pada mood yang cocok untuk subur di terapi. Saya pinjam kata subur ketika petani hendak menanam benih. Benih apapun itu, benih padi, benih buah, benih sayur. Dia butuh suasana yang mendukung. Tanah yang gembur, tanah yang subur. Ketika tanah itu kurang subur, nggak bisa untuk diberdayakan. Nggak bisa untuk ditanam sesuatu. Nggak bisa untuk ditanam tumbuhan atau tanaman. Saya menemukan suatu metode yang ketemunya itu tidak sengaja. Jadi gini ceritanya. Ada satu klien saya yang selama ini janjian sama saya nggak pernah ketemu waktunya. Pertama-tama janjiannya malam hari pas dia pulang kerja. Oke, saya siapkan waktu. Ketika udah siap-siap nih mau via telepon terapinya, via WhatsApp call waktu itu. Sorry Pak, nggak jadi ya. Mendadak nih, anak saya minta dampingi ngerjain PR gitu. Besoknya lagi, ya udah Pak, bisa nggak mungkin Sabtu atau Minggu aja ya gitu. Saya bilang Minggu saya nggak bisa. Minggu biasanya saya ada training sebuah kota. Saya kan keliling 24 kota tuh. Ya udah Sabtu deh Pak. Sabtu sore, Sabtu pagi atau Sabtu siang. Ya kita janjian akhirnya. Bu nanti jadi ya siang ya. Ini Sabtu loh ini. Ibu bisa kan gitu. Oh sorry Pak, saya tiba-tiba keluar sama keluarga. Pokoknya singkat cerita berkali-kali janjian terapi via telepon nggak pernah bisa ketemu waktunya. Undur-undur terus. Sementara dia bilang via WhatsApp, teks, chatting. Sorry ya Pak, gimana ya? Aku tuh lagi urgent nih. Aku ada anxiety, aku ada harus anger management juga, suka marah-marah, sering mood swing, mau ngatur waktu kita susah sekali. Tapi aku butuh gitu loh. Ini pengaruh ke kerjaan, ke parenting, pengaruh ke hubungan juga, relationship. Aku suka marah-marah gak jelas, suka mood swing. Kasian anak, kasian pasangan, kasian juga orang kantor. Gimana ya, ada solusi gak? Saya iseng-iseng bilang begini, gini aja deh. Ibu cerita panjang lebar via WhatsApp, cerita dulu panjang lebar, detail semua persoalanmu, kronologinya, sejak kapan mengalami, kira-kira karena apa pemicunya, apa yang Anda rasakan yang mengganggu selama ini. Cerita detail. Nanti saya coba buatkan rekaman terapinya, khusus untuk Anda. Jadi terapi ini nanti nggak bisa didengarkan kepada orang lain karena persis untuk Anda. Masalahnya persis spesifik Anda. Dan memanggilnya juga benar-benar subjektif, memanggil nama Anda. Personalized, customized, tailor-made. Masalahnya spesifik, suasana, kondisi, situasinya spesifik. Dan memanggil nama Anda pula. Ketika dipakai ke orang lain nggak bisa karena konteksnya berbeda. Pemanggilan namanya berbeda. Saya buatkan itu kurang lebih 1 minggu lebih. 8 atau 9 hari. Kenapa lama? Ya, Anda harus tahu ya, dunia editing tuh nggak semudah yang kita pikir. Editing tuh nggak gampang. Kita rekaman, lalu kita dengerin ulang mana yang kurang, nanti kurang ya harus ditambahkan, mana yang kelebihan yang harus dipotong, ada yang salah ngomong ya di-cut, kalau sudah ya didengar ulang lagi, ada yang terlewat nggak tadi, ada kesalahan yang terskip nggak, oh ternyata ada yang terlewat, kesekian harus di-cut, harus diedit, harus direkam ulang di bagian tertentu, disisipkan, oh nanti mixing, ada lagi proses namanya rendering. Ini orang-orang teknik ngerti lah. Orang editing. Ini sekian lama gitu loh. Kalau orang yang memang dia nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada kegiatan lain, dia dari pagi sampai malam mungkin selesai ya. Tapi karena saya juga kadang yang ngedit sendiri tuh luar biasa berhari-hari karena harus ditinggal, besok kerjaan lagi, lusa nyambung lagi. Nah memang belakangan kalau memang urgent saya suruh orang yang ngedit tuh. Mohon maaf membayar jasa orang lain aja yang bantu editin. Nah, sehingga gini, singkat cerita begini teman-teman. Kalau Anda ada punya suatu persoalan psikologis, entah fobia kecoa,
trauma akan sesuatu, punya mental block, mudah jatuh cinta, ingin anger management karena Anda mudah marah, mudah tersinggung, mood swing, insomnia, punya mental block tertentu, merasa nggak pede, merasa insecure, suka nunda pekerjaan, takut mengambil keputusan, ada nyeri-nyeri nggak jelas di badan yang penyebabnya dari psikologis, yang kata dokter setelah konsultasi, dokter bilang ini bukan biologis nih, tapi psikologis nih, dari pikiran nih, dari perasaan nih. Anda mengalami krisis identitas diri, mudah jatuh cinta, susah jatuh cinta, suka marah-marah sama orang rumah, sering negative thinking, mengalami masalah inner child, apapun masalah Anda, kalau Anda benar-benar ingin bisa sembuh, ingin bisa pulih, saya menawarkan Anda ikut metode ini. Metode ini sangat menghemat uang Anda. Karena faktanya beberapa klien saya yang sudah, sebelumnya sudah terlanjur ke beberapa, saya sebut provider ya, saya nggak enak menyebut profesi. Ke beberapa provider, sudah berkali-kali sesi, sudah habis belasan juta. Dan tidak ada hasil. Mending meringan, ini tidak ada hasil sama sekali. Dengan metode ini yang saya buatkan, yaitu terapi khusus yang direkam untuk kebutuhan persis detail yang dia alami. Itu dia mengalami perubahan yang dahsyat sekali. Ibaratnya begini ya, bayarnya cuma 1 kali, diterapinya intensif, sampai jadi loh, sampai ada perubahan loh. Karena begini, Anda harus tahu tentang dahsyatnya sugestologi. Sugestologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sugesti. Sugesti-sugesti yang redaksinya tepat, yang dibuat sesuai dengan kebutuhan psikologis Anda, kalau didengarkan pada waktu dan keadaan mood yang tepat, itu akan terukir masuk ke alam bawah sadar dan boom, terjadi sesuatu. Sama seperti gini loh, kita kalau nasihatin seseorang, nasihatin anak misalkan, waktu dia lagi nggak terbuka hatinya, nggak akan mempan. Harus tunggu gelombang alfa, gelombang theta bahasa ilmiahnya. Harus tunggu kondisi yang tepat. Alam bawah sadarnya terbuka. Ya, tanpa Anda sadari, Anda juga mempraktikkan ini. Seringkali kita kalau mau ngomong sesuatu ke seseorang, entah ke bos, ke keluarga, atau ke siapa, kita pasti tunggu waktu yang tepat kan? Kita sering mengalami situasi di mana kita dengan keluarga, kita dengan beberapa teman kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Kita bisik-bisik nih kepada teman atau keluarga kita. Kita ngomong ini yuk kepada beliau. Dan teman atau keluarga kita mungkin akan berkata, jangan sekarang, gak tepat waktunya. Nanti aja tunggu dia tenang. Sekarang kalau ngomong percuma nih. Nanti sore atau nanti malam ketika moodnya lagi oke, dia lagi tenang. Kita ngomong mungkin akan lebih mempan, akan lebih masuk. Nah, ini sudah hal yang klasik ya, bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu, lihat mood, lihat keadaan, tergantung kondisi perasaan. Apalagi terapi. Terapi itu harus pada keadaan yang tepat, kondisi mood yang tepat. Teman-teman, ini sangat luar biasa ya. Terapi-terapi yang Anda akan terima, Anda dengarkan, kalau kondisi moodnya lagi pas, waktunya lagi tepat, wah itu benar-benar termasuk ke dalam jiwa kita dan terjadi sesuatu perubahan yang luar biasa. Anda harus coba. Nanti Anda mendaftar, ini nomor panitia. Anda WA dulu, WA dengan format nama pagar terapi khusus. Ya, nanti akan dibalas oleh panitia, administrasinya, persyaratannya, prosesnya bagaimana. Nah, nanti setelah Anda register, Anda akan dapat nomor HP pribadi saya, benar-benar konfidensial, rahasia. Anda ceritakan detail semuanya. Kalau ada yang kurang, saya akan tanya balik. Ini kurang nih, ini mohon diperdalam, ini kisahnya, ini mengapa bisa begini. Saya akan perdalam, saya akan pertajam. Sampai detail banget. Dan keluhan Anda apa, sasarannya apa, inginnya gimana, ingin mencapai apa, ingin keluar dari masalah apa, ingin sembuh dari persoalan psikologis apa. Nah, setelah itu kita sudah rampungkan, oh akar masalahnya udah ketemu. Oh begini, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda butuhkan sudah nyata. Kita sudah pertajam sasaran yang Anda ingin kejar, kebutuhan yang ingin Anda capai. Ingin percaya diri,
ingin punya mood yang bagus, ingin sembuh insomnianya, ingin berdamai dengan inner child, ingin jadi orang yang lebih positif, ingin lebih sehat, apapun kebutuhan Anda, kita akan definisikan bersama. Nah setelah itu, mohon tunggu ya, paling cepat 1 minggu. Saya akan buatkan terapi khusus untuk Anda. Nanti begitu jadi, saya akan emailkan ke alamat email Anda tinggal download ke HP, berupa MP3 formatnya. Nah itu Anda dengarkan ketika Anda rileks di malam hari. Ini akan sangat efektif karena kalau Anda ke konselor, Anda pas berjumpa 4 mata belum tentu mood Anda cocok saat itu. Belum tentu mood Anda pas di saat itu. Bisa jadi mood Anda lagi nggak mendukung. Nah kalau sudah ada terapi khususnya, sudah ada di HP-mu, ini sangat bisa kita atur. Anda lagi rileks nih, lagi nyaman, lagi tenang di malam hari menjelang tidur. Anda dengarkan saat itu. Karena sangat jarang ya ada konselor atau terapis yang mau berkenan menterapi Anda di saat malam hari. Karena beliau juga butuh istirahat gitu loh. Di malam hari biasanya mereka nggak kerja. Dari klien-klien saya yang sudah memanfaatkan jasa ini, metode ini, benar-benar pemulihannya, kesembuhannya itu benar-benar luar biasa. Sangat cepat. Karena memang terapi-terapi itu, sugesti-sugesti itu yang persis khusus mengena ke persoalan pribadinya, masuk di saat yang pas. Malam hari ketika udah ngantuk, alam bawah sadar terbuka, sugesti-sugesti itu, program-program terapi itu masuk ke alam bawah sadarnya dan membetulkan, memperbaiki apa yang memang harus diperbaiki. Hasilnya begitu cepat. Jadi bagi Anda yang berminat, rasakan manfaatnya. Bayangkan Anda bisa keluar dari mental block, dari belenggu persoalan-persoalan psikologis dengan terapi yang sangat simpel. Anda bisa mendaftar, segera WA nama pagar terapi khusus ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Bagi Anda yang ingin keluar dari rasa minder, mental block, insecure, ada konflik inner child, insomnia, anxiety, psikosomatik, negative thinking, apapun, dan lain-lain, segala persoalan psikologis lainnya. Buktikan dan rasakan sendiri manfaatnya. Betapa efektifnya metode ini. Sesuai dengan kebutuhan Anda, dan Anda akan dengarkan secara berkala melalui HP Anda. Ketika selesai diproduksi, formatnya MP3. Itu luar biasa mengena. Anda akan rasakan masuk program-program positifnya ke alam bawah sadar Anda. Terima kasih, sampai jumpa.